Sekarang pukul setengah 12, pukul 11.37. Saya berada di area bekas pabrik gula Kalibagor. Ini ada masjid. Ini masjid Istiqomah yang berada di area pabrik gula Kalibagor. Kalau masjid ini dibikin oleh karyawan pabrik gula, bukan setua pabrik itu sendiri, karena pabriknya dibikin tahun 1839. Sedangkan masjid ini mungkin ya dari segi bangunan itu belum lama itu. Saya sengaja jalan kaki agar bisa detail melihat titik-titik lokasi yang katanya menyeramkan. Faktanya ya memang masih menyeramkan, tapi kalau di tepi jalan ini sudah banyak lampu LED. Kita lihat, ini lampu sekitar 50 watan sampai 100 watt, tingginya 8 meter ada ini lampu jalan. Ini ada bangunan tua, perumahan para pejabat pabrik dulu, employee-nya kalau orang bilang. Di sana ada latar belakang Gustin sebetulnya. Ini rumah tubuhannya tapi nggak terlihat. Sebetulnya harus masuk ya, tapi gelap. Saya nggak bawa baterai, nggak dilengkapi dengan lampu. Kita untuk kesempatan kali ini kita cukup di jalur jalan rayanya aja. Ini adalah Jalan Gatot Subroto Kalibagor, atau jalan raya yang menghubungkan antara kota Purwokerto, Sokaraja, Kalibagor, dan Banyumas. Di sini dilalui kendaraan provinsi, baik itu bis, angkutan, mobil niaga, mobil pribadi sampai truk juga lewat sini yang antar provinsi. Jadi kalau ke Jogja, ke Surabaya lewat sini. Ini keadaan pabriknya, bangunannya masih utuh, tapi dalamnya sudah tidak utuh. Nah, kita jalan kaki sendirian, saya nggak ada teman nih, lihat. Nah, ini ke sana, ke arah selatan tuh, ke arah kota Banyumas, ke Yogyakarta, Kebumen tuh ke sana. Nah, ini bangunannya yang dulu dijadikan perumahan untuk para employee atau pegawai orang Belanda. Pabriknya nampak tuh di dalam gedung ada nyala, karena memang sekarang difungsikan sebagai pabrik garmen PT Sansan Saudara Teks Jaya dari Bandung. Perluasan instansi dari pabrik mulanya yang di Bandung. Kita lihat, tidak menakutkan ya, terang, bersih, tidak seperti dahulu, sudah terawat. Namun bagian sebelah barat, di sana sebelah selatan, ini barat, itu masih perumahannya masih belum terawat, belum terpakai. Ini digunakan untuk pangkalan truk-truk berat antar provinsi nih. Itu ada lowongan ya, kita lihat dari dekat, dibutuhkan. Nah, ini bagi yang mencari pekerjaan, ada
dibutuhkan operator jahit, kualitas kontrol, finishing ya, pengalaman dan non pengalaman. Ini tadi sebelah selatan sana ke arah Yogyakarta. Ini sebelah barat. Bangunan ini terbelah, area ini terbelah jadi dua oleh jalan lintas provinsi. Jadi ada bagian area yang di sebelah timur ini ya, menjadi pabrik, tempat produksinya, tempat penggilingan tebu menjadi gula pasir, dan ini untuk perkantorannya sama perumahan karyawannya. Pabrik dulu produksi 24 jam, tapi dalam 1 bulan doang. 1 tahun hanya giling 1 kali. Itu diawali dengan upacara atau selamatan yang disebut partean. Jadi sebelum mengawali giling itu ada selamatan giling dengan menjemput pengantin tebu, yaitu tebu yang dalam bentuk kolongan, itu 1 kolong isinya sekitar 25 batang. Ada 2 kolong yang dianggap sebagai laki-laki dan perempuan, dijadikan simbol sebagai pengantin tebu. Katanya kalau nggak ada upacara seperti itu akan membuat mesin-mesin hidup sendiri atau mati sendiri. Itu mitos atau enggak saya nggak tahu. Saya mengalami masa produksi sini karena saya lahir tahun 67 di kota ini, kota kecil. Jadi saya besar juga di sini. Dulu sering sukaria ya dalam mengikuti acara partean. Dulu hanya 2 hari, 3 hari, dimana ada pementasan wayang kulit, wayang golek, ebek, kuda lumping, lengger ya. Namun terakhir itu bisa sampai seminggu. Konon sih di tempat lain kayak di Solo itu bisa sebulan. Tapi dulu saya mengalami di sini sampai seminggu, di mana diadakan juga, dibolehkan adanya pasar malam. Lokasinya di sini. Di sini nih tempatnya rel-rel banyak untuk antrian lori tebu yang menunggu giliran masuk ke penggilingan. Tebunya diangkat, lorinya keluar lagi, ditata rapi lagi, lalu diantar ke perkebunan yang sedang panen. Di samping itu juga banyak truk-truk yang mengangkut tebu. Nah sekarang udah tutup nih, sekitar tahun 89-an ya, 85 tuh ya, ini terakhir kali produksi dia. Sekarang menjadi seperti museum, tapi bukan museum, tempat bersejarah. Kita lihat tuh bangunannya samar-samar. Semoga nggak ada penampakan. Ini salah satu sungai. Sekarang sekitar mendekati pukul 12 malam. Seperti inilah kondisinya kalau sudah malam. Ini kebetulan hari Minggu, jadi memang banyak orang capek ya. Biasanya sini ada kafe tuh. Nah sebelah ini. Cuman ini tutup Minggu, biasanya sepi. Tapi nanti jam 2 malam, jam 2 pagi ini udah mulai banyak yang lewat. Ada yang ke pasar, ada yang ke kota lain, memulai
pekerjaannya, profesinya. Ini kita sedang berjalan ke arah utara menuju kota Purwokerto. Kalau ke arah sana, arah selatan menuju ke Banyumas, Buntu, Kebumen, Yogyakarta, Solo, dan lain-lain. Ini kita lihat ada bis barangkali ya, atau truk bis. Bis malam itu ke arah Jakarta, itu dari Jogja. Kalau nggak salah itu bis Sugeng Rahayu tuh ya. Dari Buntu itu ada yang melewati sini, ada yang lurus melalui Wangon, tidak melalui kota Purwokerto, tapi ada yang melewati kota Purwokerto. Kalau ke Bandung juga demikian, ada yang lewat kota Purwokerto, ada yang langsung dari Buntu ambil kiri terus ke Wangon, ke Mejenang, Banjarpatoman, Ciamis, Tasik, Garut, Bandung. Ini suasananya sudah berubah, banyak warung tapi tutup. Ini area pabrik gula hanya sampai sini. Ini perumahan keramik. Pabrik keramik sebetulnya juga pabrik yang bersejarah juga, itu pabrik keramik pertama di Indonesia, tapi bangunannya sudah rata, sudah dibangun dengan bentuk bangunan baru, yaitu gudang, pergudangan. Jadi sejarahnya udah hilang, tapi nggak tahu, tidak ada yang protes. Barangkali dengan menonton video ini bisa terungkap sejarah-sejarah lama yang memang seharusnya kita perlu lindungi. Ini ke arah barat, arah Bleberan. Ini PDAM ya, sekarang namanya apa nggak tahu, perusahaan air, namanya Tirta Satria, perusahaan Pemda nih. Kalau keramik di sana tadi. Nah, di sebelah utara itu pabrik keramik. Dulu ada rel, ini rel kereta besar yang terhubung dengan PCKA. Itu mengangkut produk-produk gula mentah yang namanya Indel. Gulanya masih hitam-hitam itu, atau gula sisa, atau gula yang paling keraknya saya nggak tahu. Jadi itu masih laku, namanya gula Indel itu namanya ya. Itu diangkut menggunakan kereta PCKA. Kalau pabrik gula itu sendiri punya kereta lebih kecil, namanya kereta lori tebu. Dia punya jaringan relnya tersendiri karena lebih kecil. Jaringannya luas hingga ke Banjarnegara, ke Kelampok, ke Kabupaten Purbalingga, sampai ke Baturaden. Hebat banget. Zaman dulu sudah apa, sejauh itu. Padahal dulu rutenya kan masih buat jalan kaki aja susah, apalagi pakai kendaraan. Nah, sekarang menjelang ke pukul 12. Saya sengaja berjalan kaki agar lebih detail suasananya yang dilaluinya. Saya menggunakan double stabilizer, yaitu kamera
dengan mekanisme mekanik stabilizer mekanik yang menggunakan motor smart motor ya, dengan tiga sudut atau 3 axis. Kamera sendiri saya menggunakan kamera HP handphone, tapi ada fasilitas stabil digital. Hasilnya seperti ini. Terus ini tidak ada rasa takut lagi karena pohon-pohon besar biasa di tepi jalan sudah ditebangin semua. Lampunya terang banget nih. Pemerintah sudah memberikan fasilitas yang semoga masyarakat sini juga mau menjaga, melaporkan bila mati, ikut merawat. Ini malam minggu, malam Senin ya, tanggal 3 menjelang hari Senin, menjelang tanggal 4. Kalau nggak salah besok itu ada pembelajaran tatap muka, anak-anak sekolah masuk. Saya nggak lihat tanggalnya nih karena layarnya penuh, tidak menampilkan tanggal. Tapi saya ingat tadi ada pemberitahuan bahwa hari Senin tuh apa namanya, kalau saya zaman dulu tuh ulangan lah. Kita lihat nih ya, sudah bersih sekali. Jadi tadi ada informasi spanduk dipasang, itu ada lowongan kerja untuk perusahaan garmen ini. Besok menyusul saya kasih foto spanduknya di Facebook saya. Facebooknya apa? Facebooknya dicatat nih, Karta Swewarto Ki Mangku Jagatroyo. Karta Swewarto Ki Mangku Jagatroyo. Besok kalau enggak lupa ya, saya prioritaskan untuk memotret spanduknya. Kita kembali lagi ke arah selatan, arah markas saya. Saya mau tidur semalam di area ini karena memang saya tinggal di sini. Nah, saya kembali lagi ke titik semula, yaitu di depan Masjid Istiqomah. Ini masjid punya pabrik gula juga.
namun ini bukan masjid tua, walaupun ya termasuk tua nih. Waktu saya kecil sudah ada, saya lahir tahun 67. Ini masjid waktu saya masih umur 6 tahun sudah ada. Gedung milik pabrik gula juga yang sekarang difungsikan untuk kantor polisi Polsek Kalibagor. Nah, ini batas wilayah pabrik sampai situ. Jadi jalan desa gang ini ya, tapi lebar. Jalan Jatisari. Nah, ini area pabrik hanya sampai sini. Jadi ya, kita akhiri sampai sini dulu. Kapan-kapan kita lanjutkan yang lebih seru. Jadi mohon maaf tadi saya tergesa-gesa, nafasnya agak susah kan harus berjalan. Dari tadi saya udah jalan, jadi ngos-ngosan. Sekarang menjelang pukul 12. Terima kasih atas perhatian Anda.